Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desni Tia akan menjelaskan tentang fungsi tujuan minimasi dengan kendala batasan lebih besar sama dengan. Nah, di sini ada soal minimalkan Z40X1 ditambah 50X2 dengan fungsi kendala yang pertama adalah 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 20. Yang kedua adalah 3X1 ditambah 4X2 lebih besar sama dengan 30. Nah, di sini penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita harus mengubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan. Nah, fungsi tujuannya di sini kita rubah, yaitu Z sama dengan 40X1 ditambah 50X2 ditambah MS1 ditambah MS3. Nah, MS1 dengan MS3 di sini itu asal dari fungsi kendala. Jadi kita langsung ke fungsi kendala dulu ya. Kita bahas dulu fungsi kendalanya. Yang pertama kita rubah fungsi kendala 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 20. Nah, untuk fungsi dengan batasan sama dengan ini kita tambahkan dengan variabel artifisial ya. Di sini variabel artifisialnya saya pakai S1. Jadi fungsi kendala 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 20 itu jadi 2X1 ditambah 3X2 ditambah S1 sama dengan 20 ya, karena ada variabel artifisialnya itu yaitu S1. Nah, untuk yang kedua 3X1 ditambah 4X2 lebih besar sama dengan 30. Nah, untuk fungsi batasan lebih besar sama dengan 30 ini yang pertama kita harus ubah dulu ke pertidaksamaan lebih kecil sama dengan. Nah, kita kalikan dulu dengan min 1. Jadi 3X1 ditambah 4X2 lebih besar sama dengan 30, kita kalikan dengan min 1, hasilnya itu min 3X1 dikurang 4X2 lebih kecil sama dengan min 30. Nah, sudah dirubah ke pertidaksamaan lebih kecil sama dengan ditambahkan dengan variabel slack. Nah, variabel slacknya itu di sini adalah S2, jadi pertidaksamaannya adalah min 3X1 dikurang 4X2 ditambah S2 sama dengan min 30. Karena di sini RHS-nya adalah negatif, kita rubah lagi menjadi positif, itu dikalikan dengan min 1. Jadi min 3X1 dikurang 4X2 ditambah S2 sama dengan min 30, kita kalikan dengan min 1. Jadi 3X1 plus 4X2 min S2 sama dengan 30. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi dengan artificial variable. Artificial variabelnya di sini adalah MS3 karena fungsi minimasi, jadi positif ya. Jadi persamaannya adalah 3X1 ditambah 4X2 min S2 ditambah MS3 sama dengan 30. Nah, sebelum kita masuk ke tabel simpleknya, kita persamaan Z-nya itu kita kalikan dulu dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan. Nah, caranya adalah dengan baris Z lama dikurang M dikali dengan baris persamaan sama dengan. Di sini baris Z-nya itu min 1 plus 40 plus 50, S1-nya ada M, terus S2-nya 0, S3-nya M, untuk NK-nya adalah 0. Nah, angka-angka ini didapat dari yang fungsi tujuan ya, yang fungsi tujuan yang di atas itu kan fungsi tujuannya. Oh ya, tadi belum saya jelaskan ya untuk fungsi tujuannya itu kenapa ada MS1 dengan MS3. MS1 itu didapat dari artifisial pada fungsi kendala yang pertama. Itu kan S1 ya. Nah, untuk yang MS3 adalah artifisial dari fungsi kendala yang kedua, MS3. Nah, di sini fungsi tujuannya juga kita kalikan dengan min 1 karena fungsi tujuan yang pertama itu kan masih Z min, jadi kita rubah ke Z max, itu dikalikan dengan min 1, jadi min Z sama dengan min 40X1 min 50X2 min MS1 min MS3 ya. Jadi fungsi kendala fungsi tujuan yang di atas. Nah, kita buat ke persamaan,
Jadi yang min 40x dan kawan-kawan yang sampai ke belakang itu kita seberang sama dengan. Jadi tandanya itu berubah. Jadi min z plus 40x1 ditambah 50x2 ditambah ms1 ditambah ms3 sama dengan 0. Nah, jadi baris z yang ada di sini itu adalah hasil substitusi dari fungsi tujuan yang ada di atas, ya. Jadi min 1 itu adalah untuk min z, 40 itu adalah untuk x1, 50-nya untuk x2, m untuk s1, 0 untuk s2 karena nggak ada s2-nya, m untuk s3 dan 0 untuk nilai kanan. Nah, kita kurangkan di sini dengan m dikali baris dengan persamaan sama dengan. Baris yang memiliki persamaan sama dengan tadi adalah fungsi kendala yang pertama, yaitu 2x1 ditambah 3x2 plus s1 sama dengan 20. Nah, kita substitusikan ke sini. Jadi z-nya nggak ada, 0. Terus x1-nya itu 2, x2-nya 3, s1-nya plus 1. Untuk s2-nya 0 karena nggak ada s2. Untuk S3-nya 0 karena nggak ada variabel S3-nya juga, dan untuk NK-nya adalah 20. Nah, hasilnya adalah minus 1 untuk X1, untuk Z, ya. Untuk X1-nya adalah 40 min 2M, untuk X2-nya 50 min 3M, untuk S1-nya 0, untuk S2-nya 0, untuk S3-nya M, dan untuk nilai kanannya minus 20M. Nah, angka-angka tersebut kita substitusikan ke dalam tabel simplex. Nah, tabel simplexnya sudah bisa dilihat di sini, ya. Variabel dasarnya adalah Z, S1 dan S2. Z-nya minus 1, 0 dan 0. Untuk X1-nya itu untuk di Z adalah 40 min 2M, hasil dari yang sudah kita kalikan dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan, ya. Ini tabel simplexnya. Nah, lalu kita mencari yang mana kolom kunci, yang mana baris kunci. Nah, di sini saya jadikan X2 sebagai kolom kunci karena nilai minus untuk M-nya paling rendah itu ada di X2, yaitu min 3M. Nah, untuk baris kuncinya saya pakai S1. Saya ambil S1 karena nilai indeksnya itu paling rendah ada di baris S1. Nilai indeks itu didapat dari NK dibagi dengan nilai kolom yang ada di kolom kunci, ya. Jadi 20 dibagi 3 itu 6,67, 30 dibagi 4 7,5. Nah, jadi untuk baris kuncinya saya pakai S1 karena nilai indeksnya lebih kecil, ya, paling kecil yaitu 6,67. Nah, di sini angka kuncinya adalah 3. Angka kunci itu didapat dari pertemuan antara baris dan kolom kunci. Nah, itu ada di angka 3. Jadi angka 3-nya itu menjadi angka kunci. Nah, selanjutnya kita buat baris kunci baru dengan angka kunci 3. Jadi kan angka kuncinya ada di baris S1 kolom X2, yaitu angka 3. Nah, di sini kita rubah baris kunci barunya yaitu S1 dengan angka kunci 3. Nah, di sini Z-nya itu hasilnya adalah 0, yaitu 0 dibagi 3 hasilnya 0. Untuk X1-nya 0,67 itu didapat dari 2 dibagi 3 hasilnya 0,67. Terus untuk X2-nya adalah 1, itu 3 dibagi 3 hasilnya 1. Untuk S1-nya 0,33 hasil dari 1 dibagi 3. Untuk S2-nya adalah 0, hasil dari 0 dibagi 3. Hasil S3-nya adalah 0 untuk 0 dibagi 3, dan untuk NK-nya 6,67 itu dari 20 dibagi 3. Nah, selanjutnya kita juga mengubah nilai selain baris kunci. Nah, tadi baris kuncinya udah ada, ya. Untuk Z-nya X1, X2, S1, S2, S3 sampai ke NK. Nah, sekarang kita rubah nilai-nilai yang ada pada baris selain baris kunci, yaitu baris Z dan baris S2. Nah, yang pertama-tama itu adalah baris Z. Oh iya, untuk mengubah nilainya itu caranya adalah baris lama dikurang dengan angka kolom kunci dikali baris baru. Nah, di sini baris Z lama itu adalah
Untuk X1 nya 40 min 2M, X2 50 min 3M, S1 nya 0, S2 nya 0, S3 nya M, dan nilai kanannya min 20M. Nah, di sini NBBK itu nilai baru baris kunci. Nah, 50 min 3M itu didapat dari angka kolom kunci. Angka kolom kuncinya adalah 50 min 3M ya pada baris Z. Nah, sekarang kita kalikan dengan baris baru. Baris barunya itu adalah baris baru kunci ya. Baris baru kuncinya itu adalah yang tadi angka-angkanya yang ada di S1. Jadi, untuk X1-nya kita kalikan dengan 0,67, X2-nya kita kalikan dengan 1, S1-nya kita kalikan dengan 0,33, S2-nya kita kalikan dengan 0, S3-nya kita kalikan lagi dengan 0, dan nilai kuncinya kita kalikan dengan 6,67, maka hasilnya adalah angka-angka yang ada di bawah. Itu untuk X1-nya 6,5 ditambah 0,01 M, untuk X2-nya 0, S1-nya minus 16,5 ditambah 0,99 M, untuk S2-nya 0, untuk S3-nya M, dan NK-nya minus 333,5 plus 0,01 M. Itu untuk baris baru baris Z. Nah, selanjutnya adalah baris untuk S2. Baris lama untuk S2-nya itu adalah 3, 4, 0, min 1, 1, 30. Nah, untuk angka kolom kuncinya adalah 4. Nah, kita kalikan dengan S1 baris kunci ya, angka baris kunci yaitu 0,67, 1, 0,33, 0, 0, dan 6,67. Hasilnya adalah 0,32 untuk X1, 0 untuk X2, minus 1,32 untuk S1, minus 1 untuk S2, 1 untuk S3, dan 3,32 untuk NK. Nah, setelah itu kita buat tabel simpleknya dengan angka dengan baris baru dengan angka yang baru maksud saya. Nah, kita substitusikan ya ke dalam tabel simpleknya. Untuk baris Z yang baru, baris Z-nya tetap minus 1. Untuk X1-nya kita masukkan tadi yang 6,5 plus 0,01 M. Untuk X2-nya 0, untuk S1-nya minus 16,5 plus 0,99 M, untuk S2-nya 0, S3-nya M, dan untuk NK-nya minus 333,5 plus 0,01 M. Nah, kalau S1-nya tetap ya untuk baris yang tadi, untuk Z-nya 0, X1-nya 0,67, X2-nya 1, S1-nya 0,33, S2-nya 0, S3-nya 0, dan NK-nya 6,67. Untuk baris S2, kita masukkan angka-angka yang baru tadi yang sudah kita hitung ya, dari baris lama dikurang dengan angka kolom kunci dikali baris baru tadi, yaitu untuk Z-nya 0, X1-nya 0,32, X2-nya 0, S1-nya minus 1,32, S2-nya minus 1, untuk S3-nya 1, dan NK-nya 3,32. Nah, karena NK memiliki nilai negatif, maka tabel simplex telah berhenti dengan nilai Z minus 333,5 plus 0,01 M, untuk S1 6,67 dan S2 3,32. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.